This is a quipu. Abuelo taught us that the Incas used these knots. Sol Dorado should be right here. Dora, you okay? Giant boulder! Go, Diego, go! Yo, apa kabar guys? Bareng Evan di sini, siap bikin waktu luang kalian lebih seru. Di video kali ini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film yang baru aja rilis di tahun 2025, yaitu Dora and the Search for Sol Dorado. Film ini mengisahkan tentang kehidupan Dora yang sudah remaja harus beradaptasi dengan kehidupan baru di sekolah menengah setelah lama tinggal di hutan bersama orang tuanya. Namun, petualangan dimulai ketika orang tuanya hilang saat mencari kota emas legendaris bernama Sol Dorado. Lalu bagaimana ya kisah selanjutnya? Langsung aja, ini dia alur cerita lengkap dari film Dora and the Search for Sol Dorado. Di awal film kita diperlihatkan dengan dua anak kecil yang tinggal di pinggir hutan Amazon. Mereka adalah Dora dan sepupunya Diego. Mereka berdua sangat suka berpetualang karena terinspirasi setelah melihat acara televisi yang berjudul Camilla Sang Penakluk. Dora sangat mengidolakan Camilla. Dora bercita-cita kelak ingin menjadi petualang seperti Camilla. Selain itu, kakek mereka juga sering mengajak Dora dan Diego masuk ke dalam hutan. Kakek memberitahu hal yang paling penting dari petualangan adalah Ailu, yang artinya bekerja sama. Kakek mengingatkan Dora dan Diego untuk saling membantu dan bekerja sama satu sama lain. Kakek lalu memberikan gelang kuipu kepada Dora dan Diego. Kuipu sendiri merupakan simpul tali yang digunakan suku Inca kuno dalam berkomunikasi. Kakek memberitahu kalau dia tidak pernah tersesat ketika menjelajahi hutan karena dipandu oleh rasi bintang di langit. Sejak dulu suku Inca sudah menggunakan rasi bintang untuk menuntun mereka. Kakek lalu menceritakan ada sebuah legenda mengenai bintang jatuh yang memberi kehidupan di hutan Amazon ini. Suku Inca menyebut bintang jatuh itu dengan nama Sol Dorado atau matahari emas. Menurut legenda, Sol Dorado yang tersembunyi di dalam hutan memiliki kekuatan untuk mengabulkan satu permintaan apapun. Sejak saat itu, Dora pun bertekad untuk menemukan Sol Dorado. Melihat Dora yang sangat bersemangat, kakek kemudian memberikan peta kosong sebagai tanda dimulainya petualangan baru bagi Dora. Suatu hari saat sedang berpetualang di dalam hutan, tiba-tiba muncul seekor monyet kecil dari semak-semak dengan kaki terluka. Setelah membantu mengobati luka di kaki monyet itu, Dora lalu memberikan sepatu boots yang dipakai boneka kepada monyet itu. Karena monyet itu terlihat sangat senang saat memakai sepatu, Dora pun memanggil monyet itu dengan nama panggilan Boots. Sejak saat itu, Boots selalu mengikuti kemanapun Dora pergi. 10 tahun kemudian Dora dan Diego yang sudah remaja masih memiliki semangat petualangan yang sangat tinggi. Dora masih bertekad untuk menemukan Sol Dorado meskipun kakeknya sudah meninggal. Setiap hari Dora dan Diego membuka peta menjelajahi sisi hutan yang belum pernah mereka masuki untuk mencari Sol Dorado. Hari itu, Dora dan Diego memasuki salah satu gua yang sangat menyeramkan. Namun Dora tidak merasa takut sedikit pun. Meskipun ada banyak tanda larangan untuk masuk, Dora dan Diego tetap memasuki gua itu. Sepanjang perjalanan, Dora sibuk membaca peta, sedangkan Diego sibuk mengulur tali. Dora bertugas mencari jalan, sedangkan Diego fokus memikirkan keselamatan. Dora kemudian menemukan sebuah jebakan yang dipasang suku Inca kuno. Dora pun semakin semangat karena jebakan ini menandakan kalau ada benda yang sangat berharga tersimpan di dalam gua ini. Mereka lalu berjalan memasuki gua lagi dan berhenti di jalan yang bercabang. Diego meminta Dora untuk cepat menyelesaikan petualangan ini karena sebentar lagi dia harus berangkat bekerja di Taman Rekreasi Jungle World. Tiba-tiba Dora terperosok ke dalam lubang. Untung saja Diego langsung melemparkan tali untuk menahan Dora. Dora kemudian turun dengan hati-hati. Di dalam lubang, Dora melihat simpul tali kuipo yang memberitahu kalau benda yang ada di tengah adalah kunci untuk menemukan Sol Dorado. Dora pun berniat mengambil kunci emas yang ada di tengah gua. Diego berusaha melarang Dora mengambilnya karena takut ada jebakan yang muncul. Namun, Dora menyuruh Diego tidak usah khawatir.
Dora menukar kunci emas dengan kotak bekal miliknya dan berhasil. Dora berhasil mengambil kunci emas tanpa ada reaksi apapun. Namun lama-kelamaan, kotak bekal itu hancur karena tidak kuat menahan beban. Tiba-tiba api berkobar mengelilingi lubang. Melihat Dora kesulitan, Diego langsung melompat menyelamatkan Dora dari kepungan api. Saat mereka berdua berusaha naik, peta milik Dora tidak sengaja terjatuh ke dalam api. Dora pun histeris melihat peta miliknya terbakar tak tersisa. Keesokan harinya, Dora menjadi murung karena kehilangan peta miliknya. Dora merasa kalau dia tidak bisa melanjutkan petualangan tanpa peta. Keluarga Dora pun berusaha menyemangati Dora. Nenek Dora ingin Dora percaya kepada dirinya sendiri. Namun Dora yang masih sedih berkata kalau peta itu merupakan pemberian kakeknya. Selain sebagai kenang-kenangan, peta itu adalah benda penyemangat Dora untuk melakukan petualangan. Dora kemudian merenung sendirian di pinggir hutan. Diego lalu mendekatinya. Diego mencoba menghibur Dora. Diego berkata kalau kehilangan peta bukanlah akhir dari segalanya. Bisa jadi kejadian ini adalah pertanda bagi Dora untuk memulai petualangan yang baru. Diego ingin memperlihatkan sesuatu dari sakunya, namun tangannya tidak sengaja mengambil brosur Jungle World. Dari tulisan di brosur itu, Dora melihat saat ini idolanya Camila sang penakluk menjadi manajer baru Jungle World. Dora pun tertarik ingin mendaftar bekerja di Jungle World agar dia bisa bertemu langsung dengan Camila. Dora ingin memulai petualangan baru dengan bekerja di Taman Rekreasi Jungle World. Singkat cerita, Dora sangat bersemangat karena hari ini adalah hari pertamanya bekerja di Jungle World. Dora langsung menemui Camila untuk memperkenalkan diri. Dora berkata kalau dia sangat mengidolakan Camila sejak kecil. Untuk membuktikannya, Dora menunjukkan Mercedes original Camila yang tertempel di ranselnya. Camila pun tersanjung karena bertemu dengan salah satu penggemar terbesarnya. Dora lalu berkata kalau dia siap menjalani petualangan baru dengan bekerja di Jungle World ini. Camila kemudian pamit karena harus melanjutkan pekerjaan. Dora kemudian ditugaskan bekerja menjadi pemandu minibus bersama sopir minibus yang bernama Naya. Dora terlihat sangat bersemangat, namun Naya malah asik sendiri bermain sudoku di HP-nya. Sepanjang perjalanan, Dora menjelaskan dengan semangat kepada para wisatawan kalau ada banyak sekali hewan di hutan Amazon ini. Namun, setelah diamati, semua hewan yang ada di sana palsu semua. Para wisatawan pun kecewa. Naya lalu memarahi adiknya Sony yang ikut dalam tour ini untuk jangan mengulurkan tangannya ke dalam mulut patung buaya. Sore harinya setelah selesai bekerja, Dora mengunjungi Diego yang sedang bekerja menghibur pengunjung dengan atraksi burung beo. Dora kemudian menceritakan pengalaman hari pertamanya bekerja yang tidak begitu seru. Dora ingin seperti Diego yang bekerja dengan hewan-hewan asli. Di sini, Diego kembali mencoba memberitahu sesuatu kepada Dora. Namun Dora malah pamit pergi untuk mengambil tanda pengenalnya yang ketinggalan di minibus. Saat Dora sedang mengambil tanda pengenal, dia melihat beberapa orang mencurigakan masuk ke dalam area terlarang. Dora melihat orang-orang itu sedang menggali sesuatu, padahal jelas-jelas di sana tertulis larangan untuk menggali. Diego yang khawatir lalu datang menyusul Dora. Dora pun menunjukkan perilaku aneh orang-orang yang sedang menggali. Diego menduga kalau orang-orang itu adalah arkeolog. Namun Dora tidak setuju karena orang-orang itu menggali tanah dengan asal-asalan. Dora sangat yakin kalau orang-orang itu adalah penjara harta karun. Dora berniat memberitahu Camila tentang hal ini. Namun ternyata Dora melihat kalau para penjara itu bekerja sama dengan Camila. Seorang penjara yang bernama Beetle memberitahu Camila kalau mereka berhasil menemukan sekotak emas peninggalan suku Inca. Namun Camila malah melempar emas itu. Camila berkata kalau dia hanya menginginkan gelang Kaisar Inca yang bisa menunjukkan jalan menuju harta karun Soldorado. Camila yakin gelang itu terkubur di tempat ini. Camila mempersilakan para penjara untuk membawa semua emas yang mereka temukan. Camila hanya menginginkan gelang Kaisar. Camila lalu memberikan salah satu koin emas kepada rubah kesayangannya yang bernama Swiper. Setelah melihat hal ini, Dora dan Diego pun bergegas pergi. Diego tidak percaya kalau Camila juga berusaha mencari Soldorado. Diego pikir Soldorado itu hanya dongeng belaka. Dora kemudian menunjukkan buku sejarah mengenai Kaisar suku Inca yang meninggalkan gelangnya sebagai kunci menuju Soldorado. Dora ingin sekali ikut mencari gelang itu juga. Namun Diego melarangnya karena hal itu terlalu beresiko. Dora tetap bersikeras. Dia ingin melanjutkan petualangan mencari Soldorado. Jika mereka berhasil menemukan Soldorado,
Dora bisa meminta kepada Sol Dorado untuk mengembalikan peta miliknya, dan mereka berdua bisa melakukan petualangan seru seperti dulu lagi. Diego yang tidak punya pilihan lain pun setuju dengan Dora. Keesokan harinya, Dora menyelinap ke dalam tempat penggalian. Dora melihat Beetle membawa sebuah peti ke ruangan arsip. Dora yang penasaran kemudian ikut masuk ke dalam ruangan arsip. Diego lalu datang untuk membantu Dora. Mereka berdua pun menemukan peti yang tadi. Dora ingin membukanya, namun dia kesulitan. Dora kemudian teringat dengan kunci matahari yang dia ambil dari dalam gua tempo hari. Peti itu pun akhirnya berhasil dibuka, dan ternyata benar di dalamnya terdapat gelang emas kaisar yang tersimpan rapi. Tiba-tiba gelang itu bergerak sendiri menempel di tangan Dora. Dora langsung bereaksi seperti kerasukan. Dora mendapat penglihatan lokasi keberadaan Sol Dorado. Setelah sadar kembali, Dora memberitahu Diego kalau barusan dia melihat penampakan Sol Dorado. Singkat cerita, Dora akhirnya berhasil sampai di depan kuil cahaya. Dora bersembunyi di balik batu agar tidak ketahuan. Di sini, Naya menyuruh Sonny mengambil gunting yang ada di dalam tas untuk memotong tali yang mengikat mereka. Diego lalu berkata kepada Camila kalau Dora adalah petualang yang lebih hebat daripada Camila. Karena Dora berpetualang dari hati, sementara Camila hanya mempedulikan ego diri sendiri. Bit lalu melaporkan kalau dia berhasil menemukan pintu untuk masuk. Camila dan para penjara pun langsung berusaha membuka pintu itu. Dari belakang, Dora melemparkan tali untuk mengikat Camila dan para penjara itu. Naya dan Sonny juga sudah berhasil melepaskan diri. Setelah membuka pintu, Dora dan teman-temannya langsung memasukinya. Camila dan Beetle, yang juga sudah berhasil melepaskan diri, ikut memasuki kuil sebelum pintu tertutup. Dora dan yang lain pun kaget melihat Camila datang menyusul mereka. Dora tak habis pikir kenapa sekarang Camila berubah menjadi jahat. Camila pun menceritakan alasan kenapa dia berhenti menjadi petualang. Di misi terakhirnya, Camila gagal menemukan artefak yang dia cari dan disiarkan di televisi. Hal ini membuat Camila dihujat dan dianggap sebagai petualang yang gagal. Akhirnya, Camila bertekad menemukan Sol Dorado untuk mengembalikan reputasinya. Dora pun berkata kalau dia tetap menjadi penggemar Camila meskipun pernah gagal. Semua orang juga pasti pernah gagal. Yang membedakan adalah kemauan untuk terus mencoba tanpa lelah. Camila pun terdiam mendengar perkataan Dora ini. Camila dan Beetle lalu mengikuti Dora dan yang lainnya masuk ke dalam sebuah ruangan. Beetle lalu menarik tuas membuat pintu tertutup kembali. Ternyata di sana hanya ada batu pusaka. Camila lalu meletakkan batu pusaka itu di gelang kaisar. Namun setelah menunggu beberapa saat, Sol Dorado tidak kunjung muncul. Dora kemudian melihat artefak berbentuk lubang kunci di dinding. Dora menyuruh Camila memasukkan gelang kaisar ke dalam artefak itu karena gelang kaisar adalah kunci menuju Sol Dorado. Setelah Camila memasukkan gelang itu, tiba-tiba Sol Dorado muncul dari dalam batu. Dora pun menawarkan Camila untuk membuat permintaan, namun Camila menolaknya. Camila hanya ingin menjadi petualang lagi dan Dora telah membukakan matanya. Camila menyuruh Dora saja yang mengungkapkan permintaannya. Dora mencoba menawari Diego dan yang lainnya, namun mereka semua juga menolak. Mereka ingin Dora yang mengucapkan permintaan. Dora berkata kalau dia sudah tidak menginginkan apa-apa lagi. Dora hanya ingin menjalani petualangan yang hebat bersama yang lainnya dan hal itu sudah terjadi. Dora juga sudah tidak menginginkan petanya lagi, karena Dora tetaplah seorang petualang meskipun tanpa peta. Dora akhirnya mengucapkan permintaan agar Diego bisa kuliah di Universitas New York. Keesokan harinya, permintaan Dora pun terkabul. Meskipun terlambat, Diego tetap diterima di Universitas New York. Setelah Diego berangkat, Dora berlari ke dalam hutan untuk memberikan salam perpisahan kepada Diego. Tiba-tiba Dora melihat kilatan hijau saat matahari tenggelam. Dora percaya kalau itu adalah pesan dari almarhum kakeknya yang mengatakan semua akan baik-baik saja. Bud selalu memberitahu kalau Diego memberikan peta kosong di dalam ransel Dora. Diego berharap Dora akan mengisi peta itu dengan petualangannya yang baru. Dan film pun selesai. Ya udah guys, cukup sekian videonya. Jika kalian suka dengan video ini, beritahu kami di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.